ada satu sinergi yang sangat sama-sama membahagiakan, hasilnya juga bagus. Nah, ini sudah kita buktikan di mana-mana. Bahkan kalau penggunaan Denmas Tani yang tempo hari sudah saya ceritakan itu, saya jamin tidak perlu menggunakan pestisida maupun apapun. Kondisinya panennya normal. Nah, ini luar biasa ya. Tapi kalau untuk horti ya mohon maaf, tetap harus ada jaga-jaga. Tapi nek iso itu ya dikurangi penyemprotannya sesuai aturan main gitu loh. Karena setahu saya yang nyemprot ini emosi rong dino pisan bah. Nah itu yang terjadi. Nah, ini nanti perlu di Pak Eri sudah bisa membuktikan seperti apa penggunaan pesnap kita. Walaupun ada sing bandel kemarin apa ongket-ongket ya Pak ya? Oteng-oteng. Yang bentuknya kayak kepik itu ya Pak. Iya. Ya, itu memang sesuatu sudah kita konsultasikan. Tapi insya Allah kalau dengan dosis yang tinggi bisa teratasi Pak. Insya Allah seperti itu gambarannya, dan malam hari ini kita sharingkan saja apa yang menjadi kendala. Terus teman-teman yang nanti ada yang perlu dibicarakan ataupun kedepannya seperti apa, masukan-masukan dari Mas Reza juga sangat kita perlukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai mukadimah ini menjadikan manfaat dan berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, mungkin di sini ada yang belum kenal, nama saya Reza Roka Pramudita. Kalau di sini saya tinggalnya di Durenan di BK10. Saya sudah berkeluarga dan pekerjaan sehari-hari sebagai psikolog di RSUD Aku Timur. Itu dibuktikan dengan ada beberapa lahan yang kami kelola. Itu. Terus kalau dari sejarahnya, saya dari sekolah sih dari Solo, dari SMA, kuliah S1 di Solo, S2 di Jakarta. Jadi emang di basicnya di perkotaan. Terus pulang ke sini kita pandemi. Di pandemi ini kan mulai nih masa transisi ya, dengan ekonomi yang sulit, dengan kegiatan yang dibatasi. Terus di situ mulai banyak ibu-ibu mulai ke bunga-bunga yang rame. Terus dari sisi ekonomi ya hanya pertanian yang bisa bertahan dibanding yang lain kan, penjualan yang lain sudah anjlok semua. Nah dari situ saya melihat bahwa potensi pertanian ini sangat besar sekali, tapi kenapa kok anak-anak muda terutama kok tidak mau terjun ke sana. Ditambah juga saya lihat di Aku Timur ini kuliah keluar, pulang ke sini bingung mau kerja apa, ya kan? Karena lapangan kerjanya di sini sangat minim kan. Beda kita di Jakarta yang setiap hari banyak lowongan pekerjaan. Terus saya aja sebagai psikolog waktu pertama datang ke sini, nggak ada lowongan pekerjaan psikolog dibutuhkan di sini kan. Kita harus menciptakan lapangan itu sendiri. Bagaimana cara saya memperkenalkan diri ke rumah sakit? Ini potensinya di sini. Begini gini. Oh baru diterima. Oh akhirnya bekerjakan di sana. Nah, jadi harus di-create. Nah, itu juga teman saya banyak yang ada dari akuntansi apa jurusan, pulang sini ya bingung juga sempet. Saya mau kerja apa? Ujungnya ngelamar ke kota lagi, merantau lagi, orang tuanya ditinggal kan. Nah, itu alasannya di sini susah cari kerja. Nah, dari situlah saya berkaca, kenapa nggak kita kembali ke pertanian? Mungkin ya nanti ya tidak melepas sebagai profesi kita ya kan. Paling nggak selama menunggu kita dapat pekerjaan atau apapun itu ya kita bisa bertani. Nah, dari situ saya mulai. Pertama saya sawit sih saya pertama. Karena menurut saya sawit itu yang paling instan, paling mudah, bandel, hasilnya jelas. Nah itu pertama saya di sawit. Terus yang kedua saya di karet. Nah cuman selama itu kan ini problemnya kita nggak bisa mantau kan, dia dengan lahan yang luas kan, pasti kita memperkerjakan orang lain, kita terima hasil aja, terima bersih kan. Nah, seiring berjalan kok sekarang banyak hortikultura, terus cabai dan lain sebagainya itu. Wah ini potensinya ya sangat bermanfaat karena langsung berhubungan dengan pakan manusia kan, langsung bisa kita konsumsi. Sedangkan kalau sawit komoditas, dia tergantung pasar pemerintah, harga komoditas. Karet juga sama,
naik turun dan sebagainya. Tapi kalau pakan kita langsung bisa menjual ke masyarakat. Nah, dari situ saya mulai tertarik, saya beralih lagi, mulai nanam jagung, mulai nanam di rumah itu ya, walaupun tidak maksimal ya, tapi sudah mulai ada terong, ada cabai, ada ubi ya, itu mulai. Terus ada bunga-bungaan yang tadinya saya rancang untuk kelanceng ya. Intinya masih banyak lah eksperimen-eksperimen yang saya lakukan gitu kan. Ketemulah Smart Farm waktu saya ngobrol dengan Tio. Kebetulan calonnya Tio teman sekantor saya cerita-cerita ada Smart Farm itu, bergerak di anak muda yang diberi pelatihan, setelah selesai pelatihan diberi permodalan ya kan. Saya tertarik gitu. Nah, langsung saya kesini ceritanya, langsung nemui Pak Kanadi, terus ngobrol-ngobrol Pak ya. Nah, dari Pak Kanadi ngobrol, terus tercetuslah ada ini Mas mau dibentuk HITMI. Apa itu Pak HITMI? Himpunan Petani Milenial. Mas saya rekomendasikan, udah saya coba. Ya berawal karena minat tadi, intinya karena minat di dunia pertanian. Perkenalkan, nama saya Yongki Orlando. Saya lulusan dari Jogja. Sebenarnya dari tani ke jurusan saya beda jauh, tapi mendekati lah. Saya sarjana komputer, mendekati ke dunia digital. Ya, awalnya tempat tinggal dulu ya. Tempat tinggal saya di Durenan, tetangganya Mas Reza. Memang sangat efektif ya untuk kita lebih melangkah lebih jauh. Jadi kepercayaan orang terhadap kita itu memang ya sejauh ataupun seberapa intens kita dalam bersilaturahim atau berinteraksi. Sebagai contoh mungkin Mas Ari yang memang ya mungkin tidak kenal yang namanya Pak Listoyo kan, tetapi karena ada silaturahim, kenal dengan si A kenal dengan si B, maka ketemulah Pak Listoyo dengan Mas Ari, dan alhamdulillah ada beberapa hektar ya Mas ya, untuk dijadikan percontohan kan. Bahkan ketika kami bertandang ke rumahnya Pak Listoyo, beliau semacam memberikan challenge kepada petani milenial ya, karena memang saya waktu itu memakai rompi duta petani kementerian itu. Jadi saya kenalan, kalau dengan saya sudah kenal, cuman nggak pernah ngobrol saja secara langsung seperti yang kemarin yang ada di rumah Mas Ari. Sampai 1 kilo lah ya kan. Tapi nanti saya kepengen 1,6 sampai 2 kilo. Laku yang penting. Dan itu sudah terbukti untuk SOP Denmas Tani. Yang terpenting olah lahannya aja salah. Yang terpenting juga jangan banyak ditumpuk bibit-bibit jamur. Karena apa? Yaitu tadi kohenya nggak sempurna. Kohenya hanya sekedar wis pokoknya ono kohe atau tai ayam, tapi prakteknya tai ayam yang putih biasanya kan, sing banyak merangi. Janjane tai ayam yang paling bagus yang tai ayam merah ya kan, itu lebih bagus, dan itu juga hasilnya juga kalau diproses sama kita juga lebih cepat. Kalau pengembaliannya beli dolomit sak akeh. Padahal dolomit itu jangan salah loh Pak. Dolomit itu 1 tahun jenengan pakai 1 tahun ke depan tanah sampean bantat. Itu kalau terus menerus. Memang sesekali ada pembedahan dengan dolomit, oke, untuk penyesuaian, tapi jangan terus, jangan jor-joran. Long dolomit asline kapur, tanah kapur nongone pati, ora iso dikelola belas Pak. Ya kan ora tanduran ngono. Ku nyatane begitu. Lah nang kene malah buangga nganggo dolomit. Piye to? Lho Pamotan itu daerah Pamotan itu daerah Rembang juga sama itu. Itu penghasil gamping terbesar itu. Tapi prakteknya ya pertaniannya mandek Pak. Lah tapi kena apa setelah diolah kapur itu menjadi satu seolah-olah pupuk gitu kan. Dan itu yang ngolah juga Petro kan. Prakteknya itu. Nah,
tanah itu mesti awal mulanya gak begar-begar itu jadi tahun depan ya ngene Pak, pecah-pecah kabeh. Itu kenyataan di lapangan. Dan ini yang akan kita wariskan ke anak cucu kita loh. Ya kan? Anak cucu kita.